Tafsir surah Al-Ghasyiyah surat ke-88 surat Makkiyah 26 ayat diturunkan setelah surah Dzariyat. Allah Ta'ala berfirman, hal ataka haditsul ghasyiyah, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan. Wujuhu yawma idin khasyiyah, banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Tasla narun hamiyah, memasuki api yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhuri, mereka tidaklah memperoleh makanan selain daripada buahan yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak mengemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Sudah datang kepadamu berita hari pembalasan. Al-Ghasyiyah merupakan nama hari kiamat, sebab hari kiamat itu menyelimuti dan meliputi semua manusia. Banyak muka pada hari itu tertunduk hina yang membuat tunduknya dan amalnya tidak mendatangkan manfaat. Bekerja keras lagi kepayahan, melakukan amal yang banyak kepayahan, sedangkan di hari kiamat diceburkan ke dalam neraka jahanam yang menyala, memasuki api yang sangat panas, yang dengan derajat panas sangat hebat, diberi minum dari sumber yang panas, suhu yang panas, dan gelagaknya mencapai puncak. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon berduri. Itu adalah pohon shibrik. Al-Bukhari mengatakan, Mujahid mengatakan bahwa al-dhari adalah tanaman yang lazim dinamakan shibrik, dinamai oleh penduduk Hijaz dengan nama al-dhari apabila kering. Dan itu adalah tanaman yang mengandung racun, termasuk makanan yang paling buruk, jijik dan kotor, yang tidak menggemukkan, tidak pula menghilangkan lapar. Tujuan makan tidak akan tercapai dan tidak dapat mencegah hal berbahaya. Wujuhu yawma idin na'imah, banyak muka pada hari itu berseri. Bisa'iha radiyah, mereka senang karena usahanya. Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha lawiyah, tidaklah kamu mendengar di dalamnya perkataan yang tidak bermanfaat. Fiha 'ainun jariyah, di dalamnya ada air mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah, di dalamnya ada kasur yang ditinggikan. Wa aqwabun mawdu'ah, dan gelas yang diletakkan. Wan namariqu masfufah, dan bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabiyu mabthusah, dan permadani yang terhampar. Setelah Allah menyebutkan keadaan yang dialami orang malang, maka Allah melanjutkan dengan menerangkan orang yang mendapat bahagia. Banyak muka pada hari itu, hari kiamat nanti, berseri karena senang, dapat dikenal dari wajah mereka. Dan itu hanya dapat dicapai dengan jerih payah. Mereka senang karena usahanya, amal perbuatannya direstui. Dalam surga tinggi yang tinggi dipenuhi dengan berbagai kemegahan di dalam kamar dengan rasa aman. Tidaklah kamu mendengar di dalamnya perkataan yang tidak manfaat. Kamu tidak akan mendengar di dalamnya sesuatu yang tidak memiliki faedah apapun, ucapan yang tidak bernilai. Mereka tidak mendengar di dalamnya suatu kesia-siaan dan dosa kecuali ucapan selamat dan selamat. Di dalamnya ada mata air yang mengalir, merupakan lafal nakirah dalam kalimat isbat. Namun bukan berarti hanya satu mata air, sebab lafal ini termasuk isim jenis, sehingga di dalamnya banyak terdapat mata air yang mengalir. Anharul jannah tafjuru min tahta tilalin aw min tahti jibalin al-misr. Sungai dalam surga itu memancar dari bawah anak bukit atau dari bawah gunung kasturi. Di dalamnya ada tahta yang ditinggikan, yang tinggi penuh dengan kenikmatan. Banyak permadani, tiangnya tinggi dan di atasnya terdapat bidadari. Apabila salah seorang wali Allah hendak duduk di atas kasur yang tinggi, maka kasur itu akan bergerak merendah. Dan gelas yang diletakkan piala untuk minum selalu tersedia dan menanti bagi siapa yang hendak meminumnya. Disediakan para pelayannya. Dan bantal sandalan yang tersusun dan permadani yang terhampar, itu terhampar di sana sini bagi siapa yang saja yang hendak duduk di atasnya.
Perhatikanlah apakah adakah orang yang hendak masuk surga dengan segenap, karena surga itu tidak dapat dibayangkan. Itu adalah demi Tuhan Ka'bah, cahaya yang berkilau kesenangan dan menggoda istana yang kokoh. Sungguh sungai yang mengalir, buah-buahan yang matang, istri yang baik dan cantik, sutra yang banyak, tempat tinggal untuk selamanya di negeri yang penuh dengan keselamatan. Buah-buahan, kelembutan, kegembiraan, kesenangan di tempat yang tinggi dan penuh kemegahan. Maka sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kami adalah orang yang ingin masuk ke sana segera. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan insyaallah. Mereka mengatakan insyaallah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung bagaimana ia ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sudiyat, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Fayu'adibuhullahul adzabal akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Allah berfirman, memerintahkan kepada hambanya untuk memperhatikan makhluk-makhluknya yang menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Unta dikemukakan karena merupakan ciptaan yang menakjubkan, susunan tubuhnya yang memikat. Unta mempunyai kekuatan dan kekokohan yang luar biasa. Dan ditundukkan, unta menanggung beban yang berat, menuntun kusir yang payah. Dapat dimakan dagingnya, bulunya dapat digunakan, dan susu unta dapat diminum. Mereka diingatkan dengan hal ini karena bangsa Arab sangat akrab dengan binatang unta, dan kehidupan mereka adalah unta. Dan mereka sangat akrab dalam kehidupan mereka dengan unta. Dan langit bagaimana ditinggikan, bagaimana Allah Ta'ala meninggikan langit dari bumi, ini merupakan peninggian yang agung. Dan gunung bagaimana ia ditegakkan, menjadikan tertancap sehingga menjadi kokoh dan teguh, sehingga bumi tidak menjadi miring bersama penghuninya, dan telah menjadikan berbagai macam manfaat dan barang tambang di dalamnya. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan, bagaimana ia dibentangkan, dipanjangkan, dihamparkan. Ini mengingatkan orang Arab Badui tentang apa yang sering disaksikan oleh mereka berupa unta, langit, gunung, dan bumi, agar mereka mengambil pelajaran dari semua ini tentang kekuasaan Allah yang telah menciptakan. Dan Dia Allah adalah Rabb yang Maha Agung, Allah pencipta, pemilik, pengatur. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberikan peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuat atas mereka. Berilah peringatan wahai Muhammad dengan risalah yang kamu bawa kepada mereka itu, karena kewajibanmu hanyalah menyampaikan, sedangkan perhitungannya terserah kami. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Kamu tidak dapat menciptakan keimanan dalam hati mereka. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tetapi orang yang Allah Ta'ala berfirman, kemudian dilanjutkan bahwasannya Allah Ta'ala berfirman, tetapi orang yang berpaling dan kafir, memalingkan diri, tidak mengamalkan rukun dan kufur terhadap kebenaran dan perbuatan dan ucapan, sebagaimana firman Allah, dan
Allah tidak membenarkan dan tidak membenarkan dan tidak pula surat, akan tetapi mendustakan dan berpaling. Maka Allah mengazabnya dengan azab yang besar. Kalian semua pasti akan masuk surga kecuali yang lari dari Allah, sebagaimana unta yang lari dari tuannya. Sesungguhnya kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Kamilah yang akan menghisap mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka, dan kami akan memberikan balasan untuk semuanya itu. Kebaikan dibalas dengan kebaikan dan keburukan dibalas dengan keburukan.